Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk hadis yang ke-20. Kita baca hadisnya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Kalimat al-Badri artinya Uqbah ibn Amr ini tinggal di Badar, bukan terlibat dalam perang Badar. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang telah diketahui manusia adalah, jika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan mengenai perkataan dalam hadis ini, maksudnya adalah inna min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan para nabi yang terdahulu. Jadi ucapan ini sudah diucapkan oleh para nabi yang terdahulu, baik Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Dawud, Sulaiman, dan semua para nabi. Mereka mengatakan kalimat seperti ini, dan ini diwariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umatnya. Kata Nabi, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukan sekehendakmu. Ada cerita menarik di dalam hadis ini. Cerita ini dijelaskan oleh para ulama tentang kisah Al-Imam Al-Qa'nabi dengan Al-Imam Syu'bah. Jadi Imam Qa'nabi itu salah satu murid daripada muridnya Imam Malik. Jadi Imam Qa'nabi itu dahulunya seorang pemabuk, bahasa kitanya preman, suka mabuk Imam Qa'nabi ini. Satu hari Imam Qa'nabi ini dia sedang mabuk, tiba-tiba ada sekelompok para thalabatul ilmi yang sedang berjalan
di mana di antara para talabatul ilmi itu ada seorang imam besar ahli hadis namanya Syu'bah ibn Hajjaj. Itu muhaddis dunia. Syu'bah ibn Hajjaj ma'ruf ya. Tiba-tiba kemudian Imam Qa'nabi ini yang ketika itu masih jahat, masih tukang mabuk, menghadang rombongan ini, rombongan Al-Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba di tengah-tengah mabuknya dia pun menghadang orang-orang yang sedang berjalan itu dan bertanya, siapa orang ini? Maksudnya diisyaratkan kepada Syu'bah bin Hajjaj. Maka murid-murid di belakangnya dan mengatakan, waihak, celaka engkau, dia adalah imamuna, dia adalah imam kami, Syu'bah bin Hajjaj. Dia seorang muhaddis ahli hadis dunia. Minggir engkau wahai fulan. Namanya orang mabuk, dia tidak mau minggir, malah kemudian mengejek Imam Syu'bah ibn Hajjaj dan mengatakan, oh kau seorang muhaddis ya. Kalau memang kau seorang muhaddis, hadithni hadithan sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, ceritakan sebuah hadis kepadaku yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang dulu masih mabuk saja bertanya hadis. Orang sekarang mabuk mana dia tanya hadis. Jadi Imam Syu'bah ini kan cerdas. Walaupun Al-Imam Qa'nabi ini sedang mabuk di hadapan dia, tapi dia ingin menyadarkan orang yang sedang bermaksiat kepada Allah ini. Itulah kecerdasan ulama. Akhirnya dia pun kemudian berkata, baik, aku akan beri satu hadis, tolong catat di kepalamu. Maka kemudian Imam Syu'bah ibn Hajjaj membawakan hadis ini. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sampai kepada hadis Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Nabi mengatakan, inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari warisan ucapan-ucapan para nabi terdahulu, Rasul mengatakan, kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan sekehendakmu. Hadis ini akhirnya terngiang-ngiang di kepalanya Imam Qa'nabi ini, sampai akhirnya kemudian dia taubat, tidak mau mabuk lagi. Sejak itu dia berazam untuk bertalabul ilmi. Akhirnya dia keliling dunia belajar, sampai duduk di majelisnya Imam Malik, dan dia menjadi orang kepercayaannya Imam Malik dan menjadi ulama dunia. Siapa yang tidak kenal Imam Qa'nabi? Kalau menceritakan tentang kitab Muwatta'nya Imam Malik, maka Imam Qa'nabi ini salah satu yang bisa dipercaya dalam periwayatan Muwatta'nya itu. Syahidnya di sini, Syu'bah ibn Hajjaj ingin menyadarkan kepada Imam Qa'nabi bahwa pentingnya orang itu memiliki rasa malu. Sebab kalau orang tidak punya rasa malu, maka dia bisa berbuat sekehendaknya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malu itu terbagi menjadi tiga. Pertama, al-haya'u minallah, malu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-haya'u minan nas, malu dari manusia. Dan yang ketiga, al-haya'u min nafsi, malu terhadap diri sendiri. Adapun malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu disabdakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya,
Malulah kalian dari Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Kami sudah menanamkan perasaan malu itu dan alhamdulillah sudah ada pada diri kami ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, laisa dzak, bukan itu maksudnya. Walakin, akan tetapi, kata Rasul, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Yang dimaksud malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu adalah an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqal haya. Maka Rasul mengatakan, yang dimaksud malunya kita kepada Allah adalah engkau menjaga kepala dan isi-isinya, engkau menjaga perut dan seluruh isinya, dan engkau mengingat kematian dan bencana. Barang siapa yang mencari akhirat maka dia meninggalkan dunia. Itulah rasa malu kepada Allah yang sebenar-benar malu, kata Nabi. Jadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ada 3. Pertama, menjaga kepala dan isi-isinya. Namanya kepala ini ada telinga, ada mata, ada mulut, dan ada otak untuk berfikir. Kalau kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, dan jaga pikiran. Jangan memandang sepandang-pandangnya, jangan mendengar sedengar-dengarnya, jangan bicara seucap-ucapnya, jangan berfikir sepikir-pikirnya. Artinya ada batasannya. Kalau kita memandang-pandang ke yang halal, kalau kita mendengar-dengar ke yang halal, kalau kita bicara maka bicaralah yang santun, kalau tidak bisa diam. Jaga pikiran, jangan ada pikiran kotor di dalamnya. Itu tanda kepala kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, kata Nabi, wal batna wa ma hawa. Kemudian yang kedua, jaga perut dan isi-isinya, termasuk kemaluan di dalamnya. Tidak boleh kita ini memasukkan ke dalam perut seisi-isinya. Semua dimasukkan tanpa dipilah mana halal mana haram. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat kematian dan bencana. Karena dengan itu kita akan ingat akhirat dan berusaha tidak lalai dengan dunia. Inilah 3 perkara. Yang pertama yang dimaksud malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu dari manusia. Malu dari manusia artinya kita berusaha untuk menjaga muru'ah. Apapun yang menjadi celaan manusia, antum tinggalkan. Kalau manusia menganggap perkara itu membuat malu, kemudian antum lakukan, berarti antum tidak malu kepada manusia. Umpamanya di daerah sini antum telanjang, umpamanya pakai kaos oblong saja. Orang sini tidak biasa menggunakan kaos oblong, antum pakai pula. Udah oblong bolong-bolong lagi. Ini sangka gila jadinya. Umpamanya orang sini menganggap enggak ada orang berpakaian kayak gitu, buat malu saja orang sini. Antum pula pakaian kayak gitu. Itu antum tidak punya rasa malu artinya. Ataupun mamanya orang sini itu kalau lewat permisi, mamanya ada orang yang duduk-duduk, orang-orang yang lebih tua daripada antum, antum jangan lewat gitu saja. Antum bilang permisi Pak, permisi Bu. Itu adatnya orang sini. Kemudian antum lewat jalan gitu saja seolah-olah antum lihat patung, berarti antum tidak punya muru'ah namanya. Lah disitulah berarti antum tidak punya rasa malu kepada manusia. Jadi rasa malu kepada manusia adalah menjaga muru'ah, kehormatan.
Apapun yang dianggap baik orang sini lakukan, apapun yang dianggap tidak baik orang sini tinggalkan. Itu artinya malu dari manusia, menjaga muru'ah. Dan yang terakhir, malu terhadap diri sendiri. Sampai ada seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah itu, kalau mandi nunggu malam gelap karena dia malu melihat auratnya sendiri. Tapi bukan berarti mandi melihat aurat dilarang, boleh, maksudnya ini ijtihad beliau. Tapi saking malunya kepada Allah, maka dia melakukan hal itu dengan ijtihadnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan malu juga ada yang sifatnya jibiliyah. Jibiliyah itu artinya memang hibah dari Allah. Allah telah berikan kepada diri kita sifat itu. Dan itu fitrah. Tetapi yang kedua, ada yang sifatnya al-kasbiyah, memang kita harus belajar. Dan ini yang dimaksud dalam hadis ini, antum harus belajar menanamkan perasaan malu. Karena malu itu kan ada dua macam. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Adapun malu yang tercela, malu belajar, tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau membaca Quran. Kenapa kamu tidak belajar? Malu Ustaz. Itu malu tercela. Ataupun yang kedua, tidak mau mengucapkan kalimat yang benar. Kenapa antum tidak mengucapkan kalimat yang benar? Malu Ustaz. Maka itu malu yang tercela. Tidak mau belajar alias tidak mau talabul ilmi karena malu, atau tidak mau mengucapkan kalimat hak karena malu. Ini dua-duanya malu tercela nih. Tetapi maksudnya kalau malu di sini, malu yang memang dianjurkan dalam Islam yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Justru sebaliknya, kalau saya tidak belajar saya malu. Kalau saya tidak menyampaikan kebenaran saya malu. Kalau saya tidak menasihati saya malu. Harusnya seperti itu. Itulah malu yang sebenar-benar malu. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan malu itu sendiri. Pertama, malu itu kunci dari setiap kebaikan. Kata Rasul, al-haya'u kulluhu khairun. Perasaan malu itu semuanya baik. Ya. Yang kedua, al-haya'u imanun. Rasa malu itu bagian daripada iman. Kalau kita memiliki iman berarti harus punya malu. Kalau kita tidak punya iman ya terserahlah. Tapi kalau kita mengaku yang orang yang beriman, maka tanamkan sifat malu itu. Karena Rasul mengatakan, innal haya wal iman, sesungguhnya rasa malu dan iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, al haya'u abhazina. Rasa malu itu adalah perhiasan yang paling mahal yang melekat pada diri kita. Kata Nabi SAW, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah rasa malu menempel pada seseorang, pasti akan menghiasinya. Kemudian yang keempat, rasa malu itu adalah akhlak yang dicintai Allah. Kata Nabi SAW, ketika ditanya apa akhlak yang paling dicintai Allah, al-hilmu wal haya, kata Rasul, sifat lembut dan sifat malu. Kemudian yang kelima, rasa malu itu bisa mengantarkan kita ke surga. Kemudian yang keenam, rasa malu adalah sifatnya orang Islam. Kemudian yang nomor 7, rasa malu adalah syariat semua para nabi. Kemudian yang nomor 8, rasa malu itu bisa mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Inilah 8 keutamaan sifat malu yang harus ditanamkan pada kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin,
ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia, saya, antum atau siapapun, kalau sampai tercabut perasaan malu ini, maka mereka akan melakukan maksiat secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dampak orang yang dicabut rasa malunya, pasti dia akan banyak melakukan maksiat baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan ini bahaya, ya. Maksiat yang tidak terang-terangan itu saja bisa menghancurkan pahala yang kita lakukan selama kita hidup. Seperti hadis Rasul mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang yang dihadapkan ke hadapan Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tiba-tiba dengan bangganya dia menghadap Allah, dan ketika berjumpa dengan Allah, tiba-tiba Allah hancurkan semua pahalanya. Orang ini heran dan mengatakan, ya Rabb, kenapa kau hancurkan pahalaku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat sabda Rasul, karena idza khalau bimaharimillahi tahakuha, kalau dia sedang bersendirian, di hadapannya ada keharaman-keharaman, dia pun menerjangnya. Maka maksiat yang dilakukan sendiri-sendiri tanpa ada orang tahu, yang tahu hanya dia dengan Allah, itu bisa menghancurkan pahala sebesar-besarnya. Kenapa sampai terjadi? Karena dicabutnya perasaan malu. Atau lebih daripada itu, terang-terangan. Ada orang yang terang-terangan melakukan dosa dan menceritakan dosanya. Kata Rasul, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, setiap umatku akan dimaafkan kecuali para mujahir. Para sahabat bertanya, apa itu mujahir ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, orang yang menceritakan dosanya secara terang-terangan. Nah, itulah akibat daripada dicabutnya rasa malu. Kemudian yang kedua, akibat dicabutnya rasa malu, akhirnya apa? Akhirnya orang itu sudah tidak memiliki rasa malu kepada siapapun. Lihat wanita-wanita di zaman sekarang, mereka keluar kasiyat, ariyat, mumilat, ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Mereka keluar telanjang, berpakaian tapi telanjang. Yang telanjang sudah jelas banyak, yang berpakaian saja seperti telanjang, dengan ketatnya, dengan transparannya, dengan modelnya, dengan kurang bahannya, dengan robek-robeknya dan begitu seterusnya, kan itu. Kita lihat perempuan-perempuan di jalan-jalan itu. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Kenapa mereka tidak menutup aurat coba? Karena hilang perasaan malunya tuh. Enggak punya rasa malu lagi. Bahkan berzina itu sudah terbiasa di zaman sekarang. Anak-anak sekolah saja sudah berzina. Na'udzubillah, sampai ada orang hamil di luar nikah, masih SMP, masih SMA. Ini karena hilang rasa malunya. Makanya tidak boleh seseorang itu menghilangkan rasa malu, karena akan mengakibatkan banyak maksiat yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan perasaan malu dalam hidup kita, karena perasaan ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Lihat Nabi Musa ketika dia kabur dari Mesir ke Madian. Di Madian dia melihat dua perempuan sedang ngantri untuk mengambil air minum dari sumur. Tapi yang ngantri rata-rata laki-laki, yang perempuan cuma berdua, karena dia punya rasa malu menjauh nunggu laki-laki selesai. Ketika datang Nabi Musa, kasihan dengan dua wanita itu. Akhirnya Musa membantu dua wanita itu mengambilkan air. Setelah dapat air, kemudian wanita ini mengajak Nabi Musa untuk berjumpa dengan ayahnya. Dan Nabi Musa membawakan air itu. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana dua wanita berjalan dengan penuh rasa malu.
Dan Nabi Musa juga memiliki rasa malu. Dia tidak mau berjalan di depan dia. Akhirnya dia berjalan di belakangnya. Menunjukkan bahwa sifat malu itu sifat para nabi. Sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang mereka senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita selaku umat Islam juga harus meniru sifat para nabi. Tanamkan sifat malu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada setiap fitrah kita. Makanya hadis ini sangat penting sekali sebagai akhlak bagi kita, supaya kita jangan sampai meninggalkan perkataan malu ini. Lihat ucapan para ulama sebelum kita tutup. Ulama mengatakan khamsun min alamati syaqawa. Ada 5 perkara alamat celakanya manusia. Kalau ada 5 perkara ini, celaka dia. Pertama, al-qaswatu fil qalbi, kerasnya hati. Susah mendapatkan nasihat, susah dinasihati, susah mendapatkan kebenaran, susah disampaikan kebenaran padanya. Keras hatinya. Ya. Wajumudul aini, matanya susah melinang, meneteskan air mata. Membaca ayat-ayat azab biasa saja. Diingatkan tentang neraka dan azab kubur biasa saja. Enggak ada takut-takutnya sehingga tidak mau meneteskan air matanya. Kemudian yang ketiga, waqillatul haya'i, sedikitnya rasa malu, tidak punya malu. Kemudian yang keempat, warragbatu fid dunya, terlampau cinta dengan dunia. Dan yang terakhir, watulul amali, panjangnya angan-angan. Kalau ada pada diri seseorang 5 perkara ini, keras hati, susah meneteskan air mata, sedikitnya perasaan malu, terlampau cinta dengan dunia, angan-angannya terlalu panjang, celaka dia. Ini salah satunya apa? Qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Bahkan Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man kasahu thawbul haya'i lam yaran nas uyubahu. Siapa yang memakaikan baju rasa malu pada diri kita, maka selamanya manusia tidak mungkin melihat aib kita. Jadi kalau kita mempertahankan rasa malu yang baik, ya, bukan rasa malu yang tidak baik, maka manusia tidak akan mampu untuk melihat aib kita. Bahkan dikatakan Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala bahwa rasa malu itu adalah wujudul haibati fil qalbi. Itu bentuk sifat karismatik yang Allah tanamkan dalam hati kita. Jadi orang akan segan sama kita, enggak akan meremehkan kita kalau orang punya rasa malu itu. Tapi kalau orang tidak punya rasa malu, pasti akan dicela manusia, direndahkan manusia, dihina manusia. Apalah orang itu tidak punya malu. Sana kemari pakai kolor, kayak enggak punya celana saja. Kesana kemari pakai singlet, kayak enggak punya baju saja. Sana kemari ngomongnya asal-asalan, kayak tidak punya mulut saja. Nah, nanti orang menghinakan karena enggak punya rasa malu kan. Bahkan dikatakan oleh para ulama yang lain, taraktu dzunuba hayaan arba'ina sanatan thumma adrakanil wara'u. Aku meninggalkan dosa karena rasa malu selama 40 tahun. Barulah aku merasakan apa itu namanya wara'. Lihat bagaimana indahnya perasaan ataupun akhlak malu ini. Maka sebagai para talabatul ilmi, maka harus lebih berhak lagi memakaikan baju perasaan malu dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.